Untuk mengingatkan kembali tentang bagaimana proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka kita wajib membaca kembali bagaimana proses kemerdekaan Indonesia bisa terlaksana. Jangan sampai kita percaya cerita-cerita dari tokoh atau oknum tertentu yang tidak mempunyai otoritas dalam menyampaikan sejarah, yang akhirnya sejarah negara dan bangsa Indonesia menjadi berbelok dan merugikan generasi penerus di masa yang akan datang. Tanggal 17 Agustus adalah hari paling bersejarah bagi kemerdekaan negara Indonesia. Sejarah rangkaian peristiwa 17 Agustus 1945 menjadi titik akhir masa penjajahan di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta. Tentunya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu tak datang begitu saja. Terdapat serangkaian peristiwa yang melibatkan perjuangan para pemimpin dan tokoh pemuda. Lantas bagaimana sejarah dan detik-detik peristiwa 17 Agustus 1945, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Sumber materi ini jelas dari buku yang ditulis oleh ahli sejarah, bahkan pelaku sejarah itu sendiri yang terlibat di dalam prosesnya. Mari kita simak ulasannya dalam materi berikut ini. Suroto dalam bukunya Sejarah Proklamasi, cetakan tahun 1976 mengatakan, karena kondisi pasukan Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia II, maka Perdana Menteri Jepang berikutnya, Kuniaki Kaiso, dalam sidang Parlemen Jepang di Tokyo 7 September tahun 1944, mengumumkan bahwa Dai Nippon memperkenankan Indonesia merdeka kelak di kemudian hari. Sehari setelah itu, Indonesia boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Suroto dalam Sejarah Proklamasi, cetakan tahun 1976, halaman 27. Sebenarnya Jepang sudah memberikan lampu hijau bahwa mereka akan memberikan kemerdekaan suatu saat nanti pada Indonesia, karena memang tidak ada pilihan lain. Posisi Jepang sudah terdesak di mana-mana, hanya saja memang tentara Jepang memiliki daya juang yang tinggi dan berani mati, maka masih saja ada perlawanan. Intinya Jepang menjanjikan bahwa bendera merah putih akan diperkenankan berkibar suatu saat nanti. Sagimun dalam buku Peranan Pemuda dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi, cetakan tahun 1989 menuliskan, fajar kemerdekaan Indonesia tampak ketika Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang Parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan kesempatan bagi bangsa Indonesia berperan dalam politik dan pemerintahan. Hal itu ditegaskan lagi saat berkunjung ke Jakarta pada 7 Juli. Selanjutnya dibentuk Chuo Sangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat di Jakarta dan Siu Sangikai atau Dewan Pertimbangan Daerah di daerah-daerah Kepresidenan atau Siu. Tulis Sagimun dalam Peranan Pemuda dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi, cetakan tahun 1989, halaman 257. Janji kemerdekaan tersebut pun mulai dipertanyakan. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Tentara Jepang, Kuma Chiki-Harada, mengumumkan rencana pembentukan Dokuritsu Junbi Chosokai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan BPUPKI. Badan tersebut resmi diumumkan pada tanggal 29 April tahun 1945 dengan Ketua Dr. Rajiman Widyo Diningrat serta 2 wakil ketua yaitu Itibangase Yoshio dan RP Suroso. Ada 7 orang Jepang dari 60 orang anggota yang duduk sebagai pengurus istimewa yang akan menghadiri setiap sidang tanpa hak suara. Dengan demikian, lembaga ini tetap berada di bawah kontrol Jepang. Agenda utama sidang pertama BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni membahas mengenai dasar negara. Pada akhir sidang dicetus Pancasila sebagai dasar negara sesuai pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Sebelum merumuskan dasar negara, Insinyur Soekarno terlebih dahulu menyatakan betapa pentingnya kemerdekaan sebagai jembatan emas bagi bangsa Indonesia. Di seberang jembatan emas itulah kita baru menyempurnakan masyarakat kita sembari berjalan. Menurutnya, kita tidak harus menunggu semua aspek kehidupan rakyat sudah menjadi bagus baru merdeka. Karena kemerdekaan merupakan syarat mutlak dalam menyusun masyarakat yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Setelah sidang pertama, dibentuk panitia kecil yang terdiri atas 9 orang, sehingga dikenal sebagai Panitia 9, dengan Ketua Soekarno dan anggotanya adalah Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suroso,
Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin. Pada 22 Juni, panitia ini berhasil merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang lebih dikenal sebagai Piagam Jakarta. Pada sidang kedua, 10-17 Juli, dibahas mengenai bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Sekretaris Negara dalam risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945 sampai 22 Agustus 1945, cetakan tahun 1995, dan Ahmad Subarjo dalam Kesadaran Nasional Autobiografi Ahmad Subarjo Joyo di Suryo, cetakan tahun 1978, halaman 280. 10 hari sebelum proklamasi, BPU PKI dibubarkan. Namun pada hari itu juga dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia ini beranggotakan 21 orang yang terdiri atas 12 orang perwakilan dari Jawa, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Wedio Diningrat, Raden Oto Iskandar Dinata, Kiai Haji Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Suryo Amijoyo, M. Sutarjo Karto Hadikusumo, Raden Panji Suroso, Profesor M. Supomo, Abdul Qadir, dan Purboyo. 3 orang dari Sumatera, yaitu Dr. Amir, Mr. Teku Muhammad Hasan, dan Mr. Abdul Abbas. 2 orang dari Sulawesi, yaitu Dr. GSJJ Ratulangi, Andi Pangeran Petarani. 1 dari Kalimantan, yaitu A.A. Hamidan. 1 dari Sunda Kecil, yaitu Mr. I Gusti Ketut Puja. 1 dari Maluku, yaitu Mr. J. Latu Harhari, dan 1 dari golongan Cina, yaitu Dr. Andes Yap Chuan Bing. Muhammad Hatta dalam Untuk Negeriku 3 menuju Gerbang Kemerdekaan Sebuah Autobiografi, cetakan tahun 2011, halaman 67, dan Sagimun dalam Peranan Pemuda dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi, cetakan 1989, halaman 264 sampai dengan 265. Melansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, proklamasi kemerdekaan RI diawali dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Hal itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. 3 hari kemudian, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom kedua, dijatuhkan di atas Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Peristiwa ini memaksa Kaisar Jepang Hirohito menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Kabar tersebut kemudian beredar dari siaran radio. Golongan muda kemudian mendesak Soekarno dan Hatta memanfaatkan situasi tersebut dengan menyatakan proklamasi. Namun Duit Tunggal Soekarno dan Hatta menolak karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta didampingi Rajiman Widyo Diningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Muhammad Hatta dalam autobiografinya menceritakan, pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman berangkat ke Dalat, Vietnam Selatan untuk bertemu Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, yakni Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan itu, Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Jepang di Tokyo telah memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ketika Soekarno bertanya bahwa kapan keputusan itu boleh disampaikan kepada rakyat Indonesia, dia menjawab, terserah kepada tuan-tuan panitia persiapan, kapan saja dapat, itu sudah menjadi urusan tuan. Hatta, dalam Untuk Negeriku 3, menuju Gerbang Kemerdekaan Sebuah Autobiografi, cetakan tahun 2011, halaman 67 sampai dengan 68. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi mengumumkan jika Jepang sudah berada di ambang kekalahan. Pemerintah Jepang menyatakan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. 3 tokoh tersebut tiba di Kemayoran, Jakarta pada tanggal 14 Agustus. Mereka disambut oleh banyak rakyat dan pemimpin Indonesia yang meminta agar Soekarno menyampaikan hasil pembicaraan dengan Jepang. Soekarno mengatakan, apabila dulu aku beritahu bahwa Indonesia akan merdeka sesudah jagung berbuah, sekarang dapat dikatakan
Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga. Cindy Adams dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, terjemahan Syamsul Hadi, cetakan tahun 2011, halaman 250. Dengan demikian kemerdekaan sebentar lagi akan terlaksana dan diserahkan sepenuhnya kepada bangsa Indonesia lewat PPKI. Sebelum PPKI bersidang, berita tentang kekalahan Jepang kepada sekutu telah tersiar dan diketahui oleh para pejuang. Berita itu direspon dengan reaksi berbeda oleh kaum tua dan kaum muda. Kaum tua adalah generasi Soekarno dan Hatta, sedangkan kaum muda adalah generasi Soekarni, Darwis, dan Wikana. Kaum tua memandang bahwa kemerdekaan harus dipersiapkan secara matang melalui PPKI, menghindari konfrontasi, dan memastikan kenetralan Jepang terhadap proklamasi. Sementara kaum muda memandang bahwa kemerdekaan harus disegerakan dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Mereka tidak ingin kemerdekaan Indonesia kelak dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Apalagi PPKI, suatu panitia yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, adalah bentukan Jepang. Perbedaan tersebut membuat proklamasi belum dapat dilakukan dengan segera. Hal itu tidak baik di tengah kekosongan kekuasaan sekarang. Para pemuda pun segera mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rapat tersebut dipimpin oleh Khairul Saleh yang dihadiri antara lain oleh Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, dan juga Wikana. Mereka memutuskan akan mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan tanpa intervensi Jepang. Keputusan itu disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Soekarno di rumahnya, disaksikan oleh Hatta, Buntaran, Syamsi, Ahmad Subarjo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Wikana mendesak dan mengancam Soekarno agar memproklamirkan kemerdekaan esok hari pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Namun Soekarno bersikap tegas bahwa soal itu akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Karena tidak berhasil, para pemuda kembali rapat di Cikini 71 pada pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk menyusun rencana selanjutnya. Selain para pemuda yang hadir di Lembaga Bakteriologi, rapat ini dihadiri pula oleh Soekarni, Yusuf Kunto, Muwardi dari Barisan Pelopor, dan Singgih dari Daidan Peta Jakarta. Rapat itu menegaskan kembali keputusan rapat sebelumnya dan akan mengamankan Soekarno dan Hatta keluar kota, tepatnya di Rengas Dengklok yang jaraknya sekitar 85 km di sebelah timur Jakarta. Tindak pengamanan dipimpin oleh Singgih, seorang sodanco dari Jakarta, dengan menggunakan kendaraan dan pengawal dari tentara Peta. Orang pertama yang dibawa Soekarni dan kawan-kawan ialah Hatta dari rumahnya di Jalan Suwadori, sekarang menjadi Jalan Diponegoro, dengan sebuah mobil sedan, lalu bergerak menuju rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur. Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berumur 9 bulan. Sekitar pukul 4 subuh, rombongan bergerak keluar kota. Pada kesempatan itu, Soekarni menyampaikan kepada Soekarno dan Hatta bahwa sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat, terdapat 15.000 rakyat akan menyerbu kota Jakarta bersama mahasiswa dan tentara Peta untuk melucuti pasukan Jepang. Karena itulah mereka harus dibawa keluar kota demi keselamatan diri mereka dan perjuangan Indonesia. Sebelum tiba di Karawang, rombongan dipindahkan dari mobil sedan ke sebuah pickup karena kondisi jalan tidak memungkinkan menggunakan sedan. Selanjutnya sedan tersebut diperintahkan untuk kembali ke Jakarta. Rombongan kemudian meneruskan perjalanan ke asrama Peta yang dijaga 50 orang di bawah komandan Dr. Sucipto. Setelah lebih kurang 1 jam duduk di sana, rombongan dibawa ke sebuah rumah tuan tanah Tionghoa, jaraknya sekitar 300 meter yang sudah dikosongkan oleh para pemuda. Hingga sore hari belum ada berita mengenai revolusi dari kota, sebagaimana dikatakan oleh Soekarni kepada Soekarno dan Hatta. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, Mr. Subarjo datang dari kota atas perintah Gun Seikan untuk membawa pulang Soekarno-Hatta ke Jakarta. Dia menjamin dengan taruhan nyawanya bahwa proklamasi akan diumumkan paling lambat besok pada tanggal 17 Agustus pukul 12 siang. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Cudanso Subeno, melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta ke rumah masing-masing, mempersiapkan untuk menghadiri rapat PPKI di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.
Rapat itu seharusnya dilaksanakan pada pukul 10, tetapi gagal karena ketua dan wakilnya diamankan oleh pemuda di luar kota. Sebelum pukul 22, Soekarno bertolak dari rumahnya dan menyinggahi Hatta. Kemudian mereka menuju rumah Maeda. Di sana telah ada Mayoshi dan beberapa pejabat Jepang lainnya. Dari sana Soekarno, Hatta, Maeda, dan Mayoshi ke rumah Sumobacho, yaitu Mayor Jenderal Nishimura. Soekarno dan Hatta berunding dengan Nishimura lebih kurang 2 jam. Masing-masing punya pandangan dan sikap berbeda mengenai kemerdekaan. Di satu sisi Nishimura bertanggung jawab menjaga status quo sampai datang pasukan sekutu. Namun di sisi lain, Soekarno dan Hatta yang baru menerima janji kemerdekaan dari pemerintah Jepang melalui Jenderal Terauchi di Dalat pada tanggal 12 Agustus 1945 dan desakan para pejuang Indonesia ingin segera mengumumkan kemerdekaan. Karena tidak mencapai kata sepakat, maka Soekarno dan Hatta meninggalkan rumah Nishimura menuju rumah Maeda dengan ditemani Miyoshi. Sementara itu, Maeda lebih dahulu pulang ke rumahnya dan sudah menunggu mereka. Setelah menyampaikan hal-hal yang dibicarakan dengan Nishimura, kemudian Soekarno-Hatta, Suparjo, Soekarni, dan Sayuti Melik pindah ke ruangan tamu kecil untuk menyusun teks proklamasi. Tidak seorang pun dari mereka membawa hasil rumusan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Ahmad Suparjo dalam autobiografinya menceritakan, Soekarno mempersilahkan Hatta untuk menyusun teks proklamasi karena dianggap bahasanya yang terbaik. Mereka setuju bahwa kalimat pertama proklamasi diambil dari akhir alinea ketiga Piagam Jakarta. Kalimatnya adalah, "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Lalu Hatta mendiktekan satu kalimat lagi yang ditulis oleh Soekarno, yaitu bahwa hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah mereka setuju dengan teks tersebut, Soekarni diminta untuk mengetiknya. Naskah itu dari Soekarni diserahkan untuk diketik oleh Sayuti Melik. Sambil menunggu teks diketik, para perumus teks itu pergi mengambil makanan dan minuman di ruang dapur yang sudah disediakan oleh tuan rumah sebagai makan malam sekaligus sahur Ramadan. Setelah itu, mereka kembali ke ruang tengah rumah untuk memulai rapat. Ahmad Subarjo dalam Kesadaran Nasional, Autobiografi Ahmad Suparjo, Joyo Adi Suryo, cetakan tahun 1978, halaman 334 sampai 335. Rapat dibuka oleh Soekarno. Dia menanyakan pendapat peserta mengenai teks proklamasi yang telah mereka rumuskan. Semua setuju dengan teks itu. Lalu menurut Hatta, jika semua setuju, maka semua yang hadir akan bertanda tangan pada naskah itu. Sejenak rapat terdiam. Soekarni kemudian tampil ke depan dan berkata bahwa cukuplah 2 orang saja yang menandatangani atas nama rakyat Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Sebelum rapat ditutup, Soekarno menyampaikan bahwa pada hari itu juga, 17 Agustus 1945 pukul 10, proklamasi akan dibacakan di muka rakyat di halaman rumahnya, Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sidang pun ditutup pada pukul 3 dini hari. Soekarno dan Hatta kembali ke rumah masing-masing. Pada esok pagi, semua jalanan menuju rumah Soekarno telah dipenuhi rakyat. Garnizum peta telah siaga, barisan pelopor dipersenjatai, dan 5 orang ahli judo sebagai pengawal Soekarno tiba pada pukul 9. Sekitar 500 orang berdiri di depan beranda rumah. Mereka mendesak Soekarno segera membacakan proklamasi. Namun Soekarno berkata bahwa Hatta belum datang. "Aku tak mau membacakan proklamasi tanpa Hatta." 5 menit sebelum pukul 10, Hatta tiba di sana. Dia bertemu Soekarno di kamarnya ditemani Fatmawati. Mereka keluar kamar dengan pakaian putih. Fatmawati sendiri sudah menjahit bendera merah putih. Upacara dimulai tanpa protokol. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi Hatta, kemudian Latif Hendraningrat mengambil bendera dari Fatmawati, lalu dikibarkan dengan iringan lagu Indonesia Raya. Berikut ini adalah teks proklamasi yang disusun oleh para pendiri bangsa pada masa itu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi tersebut menandai kelahiran negara baru dan revolusi Indonesia. Saat itu pukul 10, revolusi sudah dimulai, kata Soekarno. Betapa tidak, apa yang dilakukan Soekarno dan Hatta tidak sejalan kebijakan status quo yang harus dijaga oleh Jepang sebagai pihak yang kalah perang sampai tiba pasukan sekutu.
Baru pada bulan berikutnya, pada bulan September, pasukan sekutu tiba di Indonesia. Proklamasi tersebut tanpa persetujuan Jepang, seperti dikatakan Nishimura kepada Soekarno dan Hatta di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun proklamasi tersebut tak lepas pula dari janji kemerdekaan pemerintah Jepang yang disampaikan melalui Jenderal Terauchi kepada Soekarno dan Hatta di Dalat pada tanggal 12 Agustus 1945. Kondisi ini mengingatkan kita pada alinea ketiga Piagam Jakarta tanggal 2 Juni 1945 bahwa proklamasi terlaksana atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Proklamasi disiarkan ke seluruh tanah air sebagai tanda zaman baru bagi rakyat Indonesia, yakni merdeka. Tugas itu terutama diamanahkan kepada Adam Malik, seorang pemimpin gerakan bawah tanah yang bekerja di kantor berita Domei. Ketika orang-orang Jepang pergi makan siang, dia segera menjalankan pemancar gelombang pendek, menyiarkan proklamasi ke seluruh dunia. Setelah itu dia lekas keluar kantor, kabur, dan bersembunyi sebelum orang-orang Jepang kembali di ruang kerja. Berita tersebut mencapai Filipina, Australia, dan Saigon, serta dalam waktu seminggu diketahui dunia luar dari pihak sekutu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada sore hari setelah proklamasi, Hatta menerima telepon dari Nishiyama, pembantu Laksamana Maeda, mengatakan bahwa seorang ofisir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang ingin bertemu. Ofisir tersebut mengatakan bahwa wakil-wakil umat Kristen, Katolik, dan Protestan dari Indonesia Timur tidak setuju dengan bagian kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat itu dipandang tidak mengikat mereka, karena hanya menyangkut umat Islam saja. Jika kalimat itu ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, maka mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Sehari setelah proklamasi, sebelum sidang PPKI pukul 9.30, Hatta mengajak rapat 4 tokoh penting, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teguh Hasan, membicarakan masalah serius yang disampaikan oleh ofisir Jepang itu. Setelah bermusyawarah kurang lebih 15 menit, mereka setuju menghilangkan bagian kalimat yang dipandang menusuk hati umat Kristen itu dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Hasil musyawarah itu disampaikan pada sidang PPKI yang dipimpin Soekarno. Perubahan tersebut disetujui oleh peserta sidang dengan suara bulat. Sesudah itu dibahas Undang-Undang Dasar seluruhnya dengan sedikit perubahan yang tidak prinsipil. Pada hari pertama sidang PPKI, diputuskan menetapkan Undang-Undang Dasar serta memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada sidang hari kedua PPKI, menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi yang dipimpin seorang gubernur, yakni Jawa Barat, Mas Sutarjo Karto Hadikusumo, Jawa Tengah, RP Suroso, Jawa Timur, RMTA Suryo, Sumatera, Mr. Tengku Muhammad Hasan, Kalimantan, Insinyur Pangeran Muhammad Nur, Sulawesi, Dr. GSSJ Ratulangi, Sunda Kecil, Mr. I Gusti Ketut Puja, dan Maluku, Mr. J. Latu Harhari. Hatta, dalam Untuk Negeriku 3, menuju gerbang kemerdekaan, sebuah autobiografi, cetakan tahun 2011, halaman 103 sampai dengan 107, dan Sekretaris Negara dalam risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei tahun 1945 sampai 22 Agustus tahun 1945, cetakan tahun 1995, halaman 510. Itulah sejarah sebenarnya yang terjadi sebelum dan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, latar belakang dan prosesnya yang sudah tercatat dalam sejarah nasional Indonesia. Jangan ada yang mengubah-ubah lagi, dan kita sebagai generasi penerus wajib tahu sejarah bangsa sendiri agar tidak mengkonsumsi sejarah yang tidak benar.
Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.